hadis yang tidak kita hafal kita tulis di situ, tapi tidak full, hanya poin-poin pentingnya saja, garis-garis besarnya saja yang kita buat. Itulah yang disebut dengan teknik extempore. Nah, biasanya kalau ini orang yang sudah biasa tampil, punya pengalaman, sehingga cukup. Kalau saya biasanya di HP, satu halaman ini udah cukup gitu kan. Atau kalau ada bawa kertas ya kertas A4 itu dibagi 4, dilipat 4, udah pegang itu saja. Bolak-balik selesai gitu kan. Tidak macam teksnya Pak Wali Kota, Pak Bupati gitu kan, 20 lembar teksnya dibaca semua. Kita cukup 2 lembar, karena itu hanya pointer-pointer yang bagian-bagian pentingnya saja yang kita catat. Ide-ide pokoknya, penjelasannya ada di pikiran kita masing-masing. Nah, pada model begini kita bisa berinteraksi dengan jamaah kita, dengan audiens kita, dengan tamu kita. Dan pesan yang kita sampaikan bisa fleksibel. Mungkin poinnya poinnya tidak beranjak kita dari poinnya, tapi contoh argumen yang kita pakai di situ bisa melibatkan mad'u kita, melibatkan audiens kita. Kemudian kelemahannya ya tentu saja pasti ada kelemahannya. Bisa menyimpang dari garis besar karena hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian terkadang kita harus terhenti sejenak memilih kata-kata yang pas. Kalau sudah teks sudah dibaca sudah dihafal tadi kan, sudah kita pilih dan pilah kata-kata yang baik. Tapi ketika kalau pakai extemporer ini, diksinya itu ya tergantung jam terbang kita, tergantung bacaan kita. Kalau kita banyak membaca, maka perbendaharaan kata kita juga banyak. Nah, modal para dai itu atau para penceramah ya harus banyak baca. Jangan modalkan satu buku khutbah Jumat aja yang dipegang. Harus banyak baca, apalagi sekarang gampang lah cari sumber-sumber bacaan untuk kita ceramah. Jadwal kita sampai jam 9.30, nanti sampai jam 10.15 gitu ya. Setelah itu baru kita bagi kelompoknya sudah ada. Mau berapa kelompok, Pak? Yang sudah ada berapa kelompok? Yang sudah ada itu kemarin 6 ya? 6 kelompok. Yang tadi malam aja, yang tadi malam. Yang tadi malam berapa kelompok? 5 kelompok ya? 5 kelompok. Ya pas lah. Ya. Pas. 5 kelompok berarti sekitar 5 atau 6 orang ya. Tidak apa-apa. Nanti kita praktik. Ya tadi sudah ada praktiknya. Dan materinya sesuai yang disusun tadi malam. Tadi malam sudah buat apa? Materinya Pak Tri tadi malam. Materinya Pak. Menyusun materi dakwah kan? Ya. Ada ya? Sudah ada menyusun materinya. Ada yang tadi malam? Tahapannya baru, Pak. Oh, baru tahapannya. Ya. Tapi temanya sudah ada. Tema bebas sama. Iya, temanya sesuaikan dengan yang sudah dibuat tadi malam. Makanya gunakan kelompok yang tadi malam saja. Gitu ya, Pak ya? Setelah Hah? Ya, berarti yang 6 yang sebelumnya aja. Yang waktu di sini. Ya, waktu Patri. Ya, oke. Ya, boleh lah. Tapi upayakan temanya sudah yang kemarin atau tadi malam disusun gitu ya. Supaya tidak menggali yang baru lagi. Nah, kita bicara berikutnya adalah bagian-bagian kalau kita ingin berpidato atau berceramah, ada pembukaan.
bahasa yang sering kita lakukan adalah ya salam, hamdalah, sholawat, kemudian biasa ya syahadat, ya kan, pembuka, salam pembuka itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Gitu kan, itu khutbah ya. Ya, banyak pilihan pembuka yang memang kayak bersair di ujungnya kan. Kalau saya nggak paham itu. Bapak-bapak yang sudah jam terbangnya tinggi itu pasti sudah bisa, ya kan? Pak Hilal, Pak Imam, Bang Sulaiman dari Pak, ya, Bu Rai biasa ceramah tuh? Oh, acara. Nah sekarang gantian Bu ya. Kalau bisa jangan bawa acara terus. Pembukaan ya. Kemudian penghormatan. Setelah hamdalah, salam, hamdalah, yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat. Nah, itu pembuka. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini kita ingin menyampaikan misalnya para jamaah yang saya muliakan, hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sirah nabawiyah karena hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi. Kan sebentar lagi Maulid ya. Tapi dalam Maulid Nabi ini saya ingin menyampaikan pesan bagaimana Rasulullah menjaga lingkungan, bagaimana sunnah Rasulullah dalam menjaga lingkungan. Nah itu pendahuluan. Jadi temanya kita ulas sedikit, baru masuk ke isinya. Nah isinya inilah yang kemarin yang tadi itu kita buat garis-garis besar. Kalau itu ekstemporer. Kemudian, nah isi pidato itu harus atau ceramah harus sistematis. Bisa dari umum ke khusus atau khusus ke umum, tapi rangkaiannya itu rasional. Kalau misalnya ingin menjelaskan sirah nabawiyah, ya mulai dari Rasulullah lahir sampai wafat gitu kan, meskipun singkat-singkat gitu. Kemudian di tengahnya itu apa yang ingin kita sampaikan? Ketika Rasulullah bersabda tentang ini atau pada saat terjadi perang ini Rasulullah melarang untuk menebang pohon dan sebagainya. Nah itu yang kita ulas nanti di tengah. Setelah itu sambung lagi Rasulullah begini-begini sampai beliau wafat. Artinya begini, ini kan menjelang Maulid Nabi, kita ceramah tentang Maulid Nabi, tetapi pesan yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana menjaga lingkungan dan ekosistem gambut dan mangrove. Karena wilayah Bapak Ibu sekalian adalah di daerah itu. Kemudian penutup, simpulan. Jadi ketika kita menyampaikan ceramah, di akhir itu kita simpulkan. Atau kadang juga tidak ada yang tidak mau menyimpulkan. Silahkan Bapak-bapak para jamaah menyimpulkan sendiri apa yang sudah saya sampaikan. Pada intinya menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab kita sebagai muslim. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan tentang hal itu. Nah itu juga kesimpulan sebenarnya gitu kan. Tapi di awalnya mungkin kita merendah, ya. Biasanya lebih baik begitu. Bapak Ibu di sini lebih paham dari saya, silahkan menyimpulkan sendiri. Nah baru kita sampaikan seperti tadi. Bisa seperti itu.
Kemudian salam penutup. Nah, biasanya ada kata-kata penutup. Biasa kadang juga panitia minta kita memimpin doa di akhir ceramah atau di akhir pidato kita. Ya, sesuai dengan kondisi. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah mahir, ya, sudah biasa, sudah bisa untuk berdakwah dalam arti sempit, yaitu berceramah atau berpidato. Saya kadang pakai bahasa pidato, kadang ceramah. Ceramah itu biasanya lebih fleksibel gitu ya. Intonasinya itu lebih Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi itu tekniknya ya lebih kurang sama pidato dengan ceramah. Kalau pidato ya pidato tadi ya ada yang impromptu, ada yang extemporer, ada yang tadi manuskrip. Cuma yang biasanya kaku yang kita anggap pidato itu ya yang manuskrip tadi. Padahal semuanya juga ceramah juga bisa seperti itu. Cuma biasanya kalau ceramah itu lebih banyak menggunakan extemporer ya. Kalau ceramah kita itu. Nah, pidato yang baik itu gimana? Menurut Bapak Ibu, pidato yang baik itu gimana? Apa pidato yang baik itu seperti apa? Atau ceramah yang baik itu seperti apa? Ya hasil loh. Berhasil apa yang mudah dipahami. Bisa yang paham boleh kan? Ya kita tuh. Coba. Ini Pak, katanya Pak. Jadi belum pernah. Iya nih. Terima kasih Pak narasumber, Bapak Dr. Zulkifli, Mustafa Agama. Menurut pandangan saya, pidato yang baik itu ya sama dengan ceramah atau kita harus pahami dulu mandu'unya, jamaah, kemudian kita kuasai materi, intinya apa yang kita sampaikan itu sampai menyentuh kepada topik atau materi yang hendak kita sampaikan yang terhubung kepada mad'u itu sendiri. Demikian. Ada lagi yang mau turun rembuk? Pak Junaidi? Oh tadi udah tadi ya. Siapa ini? Pak Mulyadi. Tanjung Harapan mana nih? Tanjung Harapan. Tanjung Harapan di mana Pak? Oh Berantika. Pidato yang baik menurut Bapak apa? Cara penyampaiannya itu, cara penyampaiannya supaya jelas, mudah, tepat, gitu. Pidato atau ceramah yang baik yang pertama tujuannya jelas dulu. Jelas dulu tujuannya. Sama tadi dengan dakwah kita, asasnya harus kita jelas. Kita ini mau ngapain? Apa yang mau kita sampaikan? Apa yang ingin kita capai dari ceramah kita? Harus jelas dulu. Kemudian nampak lagi ya. Ya, tadi ada kaitan dengan yang sebelumnya tadi itu ya.
Isinya harus jelas, benar. Yang kita sampaikan harus benar. Tadi kaulan apa tadi itu? Iya. Kalau kita nyampaikan ya harus benar isinya, jangan ngalur ngidul. Nah, tadi betul. Sesuaikan dengan mad'u yang kita sampaikan itu, sesuaikan dengan kondisi latar belakang mad'u yang kita hadapi. Kalau yang kita hadapi itu nelayan, ya kaitkan materi yang kita sampaikan itu dengan kehidupan nelayan. Jangan orang nelayan tapi kita sampaikan orang berkebun. Contoh-contohnya contoh orang di kebun gitu. Atau data-data yang mau kita sampaikan data di kebun. Jangan nyambung lah. Menciptakan suasana yang efektif. Efektif dalam arti kata suasana ketika kita menyampaikan itu kondusif. Kadang kalau kelamaan konsentrasi pada kita atau audien kita itu mulai buyar. Apalagi kalau ketika kita ceramah sudah setengah jam kita ceramah, panitia pun bagikan kue, bagikan nasi. Udah selesai lah itu ceramah kita. Karena konsentrasinya pagi kalau di situ ada anak-anak. Udah ribut ya tuh. Jadi kalau perlu kita pesan dulu ke panitia, tolong kalau membagikan makanan setelah ceramahnya selesai. Kalaupun snack atau makanan ringan ya bolehlah gitu ya. Hanya air minum, tapi kalau udah makanan orang apalagi udah siang gitu. Orang udah lapar, kita ceramah masih tidak memperhatikan. Sehingga suasananya nggak efektif lagi kita ceramah. Kemudian intonasi dan volume suara itu harus diatur. Tapi ini juga terkait dengan jam terbang atau kemampuan kita. Tapi ini mesti dilatih ya. Gimana cara melatihnya? Biasakan untuk menonton para penceramah yang baik. Siapa menurut Bapak Ibu sekalian yang baik penceramahnya hari ini? Abdul Somad. Dia pakai intonasinya bagus. Buya Yahya. Kalau dulu Hakim bagus itu. Ya. Nah, intonasi kemudian volume, ada waktu ketika intonasi volume kita kecilkan, jauhkan gitu. Ketika orang ya konsentrasi orang sudah mulai buyar, kita jauhkan dulu, kecilkan suara kita. Kalau mereka kedengaran, baru kita harus memainkan volume suara dan intonasi kita. Ada juga orang yang ceramahnya tinggi terus, bahkan sampai pada khutbah Jumat juga nadanya tinggi terus, intonasinya nggak turun-turun. Nah, itu juga nggak baik. Jadi harus diatur. Artikulasi, pengucapan kata-kata, apalagi kalau ayat Al-Quran dan hadis harus jelas. Artikulasi itu pengucapan. Kata orang ngomongnya apa? Konom. Tapi tak jelas apa yang diomongkan, gitu kan? Nah, penggunaan bahasa daerah, bahasa setempat itu kan juga bagus. Sesuaikan dengan mad'u tadi. Sekali-sekali kita menggunakan bahasa daerah, tidak masalah, boleh. Apalagi kalau di situ mayoritas orangnya, misalnya di situ ya Melayu Sambas ya, pakai bahasa Sambas. Kalau orang Mempawah, pakai bahasa Mempawah.
Kalau di Ketapang, ya pakai bahasa Melayu Ketapang lah. Kalau Batu Ampar banyaknya apa? Batu Ampar apa banyaknya? Melayu, Bugis. Kalau Padang Tikar Bugis banyak ya. Nah, pakai bahasa Bugis. Tapi jangan sepanjang-panjang ceramah kita bahasa Bugis. Karena belum tentu semuanya paham bahasa Bugis, gitu. Tetapi kita menyesuaikan dengan kondisi supaya tadi suasananya terbangun. Nah, apa yang mesti kita siapkan supaya ceramah pidato kita mencapai sasaran yang kita harapkan? Tadi sudah kita singgung tadi ya. Harus luas pengetahuan kita. Banyak baca, banyak nonton video ceramah orang. Nggak apa-apa kita mencontoh ceramah orang atau materinya kita ambil, nggak masalah. Boleh-boleh saja. Tapi boleh juga lebih bagusnya lagi kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ceramah yang pernah juga disampaikan oleh ini dalam YouTube-nya. Sebagian saya sampaikan di sini. Kalau memang itu sesuai dengan kondisi yang ingin kita sampaikan, ya sampaikan. Kejujuran kita juga penting loh, ya, ketika kita ceramah. Bahwa kita mengutip pendapat si ini, ya kita sampaikan, kita mengutip. Berpribadi menarik, ya minimal pakaian lah. Pakaian menyesuaikan dengan kondisi. Kalau hadir di acara tertentu, ya sesuaikan ini acaranya apa. Kenapa dulunya saya tidak belum punya dulu ya, saya belum berani mau pakai shawl itu, apalagi mau pakai kopiah putih. Nggak pede, ya betul bro. Nggak pede. Cuma ketika kita ingin khutbah di masjid yang kita tidak pernah di situ, kita dijadwalkan di masjid itu, mau tidak mau kita harus pakai itu. Pakai shawl. Meskipun enggak kita pakai jadi sorban, enggak. Pakai shawlnya itu. Untuk apa? Menandakan bahwa kita yang khotibnya gitu. Dan kita jangan duduk di belakang gitu, sehingga orang bingung. Ini khotibnya datang belum ya? Kalau di Pontianak kan begitu. Khotib itu bukan jamaah tetap di situ. Dari mana-mana khotibnya. Kalau di kota, kalau di kampung kan beda. Ya jamaah di kampung itu yang jadi khotibnya. Kecuali kalau kampungnya berdekatan bisa gantian ya khotibnya. Begitu juga apalagi kalau ceramah di tempat yang kita ini diundang, bukan di daerah kita sendiri. Bukan berarti kita ingin menganggap diri kita punya ilmu yang tinggi, tidak. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita yang ceramah gitu. Ya, yang pantas. Akhlak Islami tunjukkan. Cerdas itu artinya tadi mampu membaca situasi dan kondisi mad'u. Kemudian memiliki pembedahan kata-kata yang luas. Ini tadi yang selalu saya ulang-ulang, diksi ya. Pilihan kata-kata. Ada banyak kata yang sama artinya, tetapi ada yang kata kasar, ada yang halus. Nah, bahasanya itu tadi perhatikan tadi kaulan-kaulannya tadi, supaya yang kita sampaikan itu mencapai sasarannya.
Lalu apa yang perlu kita perhatikan ketika ceramah? Kenakan pakaian sesuai dengan suasana pertemuan, rapi, bersih, sopan. Karena begini, saya pengalaman, ada dosen saya, dia disuruh dijadwalkan khotib di suatu masjid. Udahlah, pakai kopiah ya, mau salah pakai kopiah, cuma pakai kaos oblong. Diturunkan orang, pakai celana panjang, mau khotib. Kalau di tempat kita kan masih kurang pas gitu. Sekalipun itu sah kan? Pakai kaos, pakai celana panjang gitu kan? Jadi khotib Jumat sah nggak? Sah. Tapi kira-kira pantas nggak dengan budaya kita? Tidak pantas. Meskipun itu bersih, sopan, iya, tapi tidak pantas. Nah, ini mesti kita perhatikan. Berpakaian. Cuma saya nggak tahu kalau Bapak Ibu sekalian mau pakai jubah itu yang saya agak belum bisa. Kalau pakai Sal itu sudah saya coba mentradisikan gitu kan. Kalau khutbah, supaya ada ciri-ciri, oh ini rupanya ya khotib masjid ini gitu ya. Karena berat saya sendiri memakai sal itu berat rasanya. Rasanya itu kalau udah pakai itu, waduh, ilmunya harus sudah tinggi gitu kan. Apalagi memakai kopiah. Tapi kalau dalam konteks kita ceramah, pidato, harus kita sesuaikan dengan suasana pertemuan. Tampil bersahaja, sopan, rendah hati, jangan menyombongkan. Belum ceramah udah nyampaikan ke pembawa acara. Pembawa acara, ini biodata saya tolong dibacakan. Biodata yang bacanya udah 5 menit habis waktu. Ya kok usah lah gitu kan. Ya cukup siapa tinggal di mana, ya udahlah gitu kan. Jangan menyombongkan jabatan kita sehingga orang terkesan kita ini jadi sombong gitu. Harus kita merendah hati, bersahaja.